Oke, sore hari ini kita mengadakan training APT. Training ini kita berikan untuk pembekalan mantri APT. Ini penting, kenapa? Karena jika kalian tidak punya pembekalan training, pembekalan ilmu di lapangan, jadi kalian tidak paham dengan teknis pengendalian, dengan perilaku dari hama tersebut. Nah, di HPT yang terpenting itu kita mengenal perilaku dari si hama sendiri, makanya penting. Nah, yang pertama saya buat ini adalah tentang pengendalian kumbang tanduk secara terpadu, ya. Nah, kumbang tanduk sendiri adalah salah satu gulma utama di perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satu dari tikus, UPDKS, penyakit-penyakit lainnya. Ini salah satunya. Karena kenapa dia juga salah satunya yang merusak kelapa sawit dan menjadikan produksi menurun. Ini salah satunya. Nah, ini dasarnya kumbang tanduk, karena kumbang tanduk ini merupakan salah satu hama yang menyerang kelapa sawit yang merusak tanaman kelapa sawit. Ini kumbang tanduk, ya kan? Nah, dia merusak ini, dirusak. Pokoknya menjadi mati. Paham ya? Selanjutnya. Nah, kerugian dari serangan kumbang tanduk sendiri, kalau menurut data ini dia bisa menurunkan produksi 1-2,5%. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kumbang tanduk ini bisa menurunkan produksi sampai 20-30% kumbang tanduk. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Nah, kerugian dia akibatnya itu satu, tanaman mati. Tanaman mati. Yang kedua, kalau ini TBM. Kalau DTM, dia akan menurunkan produksi tanaman. Akibat dari tanaman mati sama daun yang tadi yang diganggunya, yang digereknya rusak. Jadi proses dari proses metabolisme tanaman tadi atau fotosintesis yang ada di daun itu rusak, maka perlu dikendalikan. Oke, lanjut ke sana. Nah, siklus hidup kumbang tanduk. Nah, sebagai menteri hama itu harus tahu di siklus. Kenapa harus perlu tahu? Karena siklus ini dipelajari untuk fase mana kita harus kendalikan kumbang tanduk. Nah, kalau di kumbang tanduk sendiri yang bikin bermasalah itu kan ini sebenarnya. Nah, di sini kita kendalikan kumbang tanduk. Tapi ada juga fase larva. Nah, larva ini juga untuk menekan pertumbuhan dari kumbang tanduk. Jadi dua fase ini yang dikendalikan, imago sama larva. Sama ini pupa, kepompongnya juga seperti dikendalikan. Jadi dua fase. Nah, fasenya ini, fase si larva ini cukup lama, maka ada kesempatan kita untuk mengendalikan kumbang tanduk sebenarnya di larva, karena cukup lama dia, hampir 3 bulan, ya kan? Kalau kita hitung hampir 3 bulan, 3 bulan 90 hari, 5 bulan malahan. Nah, fasenya cukup lama, makanya kesempatan mengendalikan larva itu yang paling efektif itu adalah kutip larva sama tadi jenis menggunakan fipronil sama siperin tadi, itu paling efektif sebenarnya. Nah, pengendalian larva itu sebenarnya paling efektif di pengendalian hama kumbang tanduk. Selain yang tadi aplikasi tankos yang tipis, itu yang paling efektif. Kemudian saya lanjut. Nah, ini kita membedakan kumbang jantan sama kumbang betina. Ini juga penting kita pelajari juga, supaya kita tahu di lapangan itu yang mana jantan, yang mana betina. Nah, bedakannya paling gampang, lihat tanduk sama pantatnya aja lihat. Kalau tanduknya lebih panjang itu jantan, kalau dia pendek betina. Kalau pantatnya berbulu itu betina, kalau tidak berbulu berarti jantan. Itu gampang aja bedaannya, paling gampang bedaannya. Kemudian kumbang tanduk itu dia senangnya di bahan organik. Jadi dia tinggalkan telurnya di bahan organik. Nah,
Sana dia proses menetas dia telur yang tadi, yang siklusnya tadi itu, yang sampai 5 bulan, 6 bulan sana. Nah, kalau kita mengendalikan kumbang tanduk, ya berarti kita harus cari tempat tinggalnya, ya kan? Karena dia netas di bahan organik, maka carinya di bahan organik. Seperti tangkos, kalau nggak tangkos, kalau di gambut dia di bekas-bekas gambut serasa kayu kalau di gambut. Karena kalau di tangkos dia berada di tangkos, betul. Nah, ini yang di kayu. Kalau kita kan di tangkos, ini biasanya di gambut. Di sisa-sisa batang kayu ini dia bertelur di bawah kayu. Kalau kita di sini di tangkos, nah di bawah tangkos, itu bedanya. Oke. Kemudian gejala serangan hama kumbang tanduk. Nah, gejala serangan kumbang tanduk yang sering kita lihat itu ada 3. Yang pertama, dia menggeret anak daun, ya kan? Anak daun digeretnya. Nah, kalau jumpa anak daun yang bentuknya layang-layang, itu salah satu tanda serangan Murites, ya. Kemudian kalau kita jumpa pelepah yang bolong-bolong, yang bekas gerean, nah itu juga salah satu. Itu yang gejala kedua. Yang ketiga, pucuk tanaman menjadi patah karena digeret, patah kan. Kalau kita biasa kan, kalau kita sering lihat pucuk yang patah-patah itu, nah itu adalah gejala serangan kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk dia pengendalinya tidak bisa satu-satu. Kalau kalian manual saja itu nggak bisa. Kalau cuma verotrap aja, verotrap tidak bisa. Kalau pun chemis sendiri pun tidak bisa. Jadi harus kombinasi antara manual, verotrap, chemis sama kultur teknis. Ini paling penting. Kultur teknis. Kalau manual ada kutip larva. Nih. Nah, ini yang sering kita lakukan di sini, kutip larva. Ini yang di tangkos. Nah, yang belum pernah kita lakukan ini kutip kumbang. Nah, kalian juga harus tahu bahwa di pengendalian manual tidak hanya kutip larva, tapi ada kutip kumbang. Kutip kumbang itu dilakukan di TBM. Jadi kita gunakan kait dari besi, dari roda atau besi roda, kita buat seperti panah ikan itu. Nah, kita korek di sini, kalau ketemu kita tusuk kayak gini. Nah, tusuk seperti ini. Kumbang ini tarik keluar. Ya, jadi tidak hanya ini. Jadi kalau kalian sekarang kenal ini, yang biasa kalian ambil. Nah, sekarang itu ada ini, sebenarnya ada ini, di TBM ada ini. Kenapa kita nggak bisa lakukan ini? Karena pohon kita sudah tinggi. Gak mungkin kita manjat ngambil moreng-moreng di atas kan? Nah, makanya kita nggak melakukan ini. Kalau TBM kita lakukan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah satu perilaku kumbang tanduk dasar dari pengendalian verotrap, pembuatan verotrap. Ini dasarnya. Kumbang tanduk itu perilakunya dia terbang naik ke atas dulu, baru terbang ke depan. Dia kayak helikopter, naik dulu baru terbang ke depan. Makanya dibuat verotrap itu ada tempat tumpuannya, sehingga kalau dia sudah tumbuh jatuh masuk ke rakap. Nah, itu tujuannya. Ini perilakunya. Lanjut. Dulu sebelum kita temukan verotrap yang sekarang kita pakai itu, senior kita dulu pakai yang ini. Pakai ember, di bolongnya di sini dikasih tangkos sama dia, dalamnya ada tangkos. Nah, di dalam sini ada feromon. Nah, ini seringnya kenapa? Seringnya kumbangnya terbang ini, tapi jatuhnya di sini. Jarang masuk dalam sini. Itu dulu, zaman dulu. Nah, jadi ini nggak efektif. Awalnya sebelum kita punya parabola tuh, bikin kayak gini dia. Bikin kayak gini banyak-banyak. Datang kumbangnya memang, tapi dia jarang masuk dalam ini. Paling datang 1-2 ekor aja masuk ke sini, yang bisa masuk. Tapi yang lainnya semua pindah lagi ke sini. Nah, kemudian dimodifikasi, dibuatlah seperti ini, parabola. Nah, ini kan sudah kita melihat perilaku dari kumbang tanduk tadi kan. Dia terbang ke atas, nubruk ini, nubruk jatuh ke sini, masuk ke dalam sini.
Nah, sekarang udah dibuat seperti ini, dulu parabola kayak kita. Nah, yang ini ya, yang ini tempat tampungan ini banyak modifikasi, bisa dimodifikasi. Dari aqua yang 1,5 bisa, dari ember bisa, dari botol-botol bekas pun bisa dimodifikasi. Ini yang dibuat selanjutnya. Ada satu lagi seperti ini. Nah, ini yang ini pakai paralon bekas. Ini juga efektif. Lihat, ini dibuat, ini memang sudah ini depan ke sana, ini ke sana. Feromonnya ditaruh di tengah-tengah. Nah, ini dia nubruk ke sini masuk jatuh, ini nubruk ke sini jatuh. Nah. Cuman kalau kita pakai paralon memang mahal. Jadi kalau bisa ini paralon bekas kita pakai. Kalau kita mau beli paralon lumayan mahal. Mahal, boros, kosnya besar. Paralon ini juga efektif. Dia nggak berat sini. Ini paralon yang 4 in sampai 6 in. Yang kecil harus nggak efektif juga. 4 in 6 in. Nah, itu sejarahnya. Sejarahnya awalnya Velotrap itu dari ember. Ember ditutupin, kasih tangkus di dalamnya. Ini perbandingan aja, ini perbandingan aja bahwa yang efektif itu yang parabola sama paralon tadi. Yang parabola itu kan yang model bubu kita itu parabola kan, bumbunya kita. Jadi yang efektif itu memang yang paralon sama parabola. Nah, kemudian sini perbedaan dengan CMS. Kalau CMS itu penggunaan insektisida yang sudah dipakai adalah karbofuron, yang massal itu. Nah, massal. Nah, kalau di TBM kita biasanya pakai 5 gram aja. Kalau kita ke sini berapa 20 ya. Kalau di TBM itu cuma 5 gram. Kalau di fokusnya sama. Kalau di fokusnya, kalau serangannya tinggi, semuanya dikasih. Tapi kalau nggak tinggi, di mana ada serangan di sekitar situ aja diberi. Misalnya ini kita taruh Velotrap kan, biasanya di sekitar Velotrap ini aja dikasih. Nah, satu lagi perilakunya si kumbang batu. Kalau dia nyerang satu pohon, dia nggak mau nyerang pohon lain, pasti nyerangnya di pohon-pohon yang sama aja, sampai mati pohon itu disitulah dia. Nah, itu perilaku dia. Jadi kalau sudah satu nyerang, satu di sini nyerang, maka 5-nya harus dikasih karbofuron. Nah, itu caranya. Sama juga kalau kita udah kasih Velotrap di sini, mau nggak mau sekitar sini harus dikasih massal dari yang kita pakai massal karbofuron itu. Nah, itu sesuai dengan arahan bos kita lah. Makanya disuruh dia kalau ada Velotrap pasang karbofuron, itu tujuannya. Karena kalau dia tidak masuk ke sini, jatuh ke sini, dia mati karena karbofuron di sini. Tujuan. Ini hanya percobaan selalu. Nah, ini maksudnya seperti ini simulasi dari yang tadi saya bilang. Bekas. Kalau kita masang Velotrap di sini, ini. Nah, yang ini sekitarnya harus dikasih karbofuron. Ini simulasinya. Ini kalau di sini, yang ini harus dikasih. Ini harus dikasih sekitarnya. Ukuran mata 5-nya sekitar ini harus dikasih. Ini simulasinya, ya. Kalau kalian pasang di sini, makanya sekitaran mata 5-nya harus dikasih. Kalau kalian pasang di sini, yang ini harus dikasih nih. Nah, ini harus dikasih. Takutnya waktu dia terbang dari sana, dia kan 2 kilo, jangkauan dia 2 kilo kan, terbang dari sana ini nunggu sekitar sini. Jadi kalau udah siang dia kan biasanya terbang aktifnya kan malam. Kalau siang kan di sini dia, nunggu lagi dia terbang. Oke, lanjut. Ini setelah karbofuron mati, baru kembangnya dikumpulkan sama dukun. Nah, ini yang saya bilang tadi, kumbang tanduk itu kalau dia nyerang sekali pohon satu, pohon itulah yang diserangnya terus menerus. Dia nggak bakal pindah dia. Sampai mati ya Pak. Dia mungkin punya bau ciri khas sendiri lah, jalur dia sendiri. Jadi biasanya kan binatang itu kan punya jalur-jalur sendiri. Seperti babi hutan juga itu, dia kan punya jalur sendiri. Nggak mau dia pakai jalur-jalur lain itu kalau babi hutan. Nah, disitulah kalau biasanya di RC itu orang nangkap babi hutan, dia lihat jalurnya, jebak. Kalau ada jalurnya situ, disitulah ada pakai kendalikan babi hutan biasanya. Sama dengan ini, kalau ini sudah sekali nyerang ya situ lah, nggak bakal pindah-pindah ya.
Nah ini gambaran kalau lihat nih, dia nyerang di sini kan, ini nggak diserang nih, mana nggak diserang dia, nggak diserang kan, cukup sini aja. Nah sebelah sini nggak diserang dia, pokoknya ini yang diserang nih, sampai mati. Dendam. Hah? Dendam. Dendam. Nah ini simulasi ya, berarti kan dokter simulasi, ini simulasi yang pokoknya terserang. Kalau diserang di sini mata limanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus dikasih karbofuron. Nah yang terbaru ini saya pengendalian dengan fipronil. Ini baru kita masalah mengendalikan ini, yang fipronil ini baru kita yang di sini lagi coba. Yang lainnya mereka pakai sipermetrin. Sipermetrin itu ada yang menggunakan disemprot di TBM, itu ada. Itu dan pakai zimbus, disemprot semua di TBM. Tapi itu tidak efektif juga karena dia sistemnya kontak. Kumbang-kumbang yang sudah masuk di dalam lepah itu nggak kena. Nah, karena tadi kita punya larva, siklusnya cukup lama, makanya dikendalikan di larva. Nah, kalau karena larva itu di dalam, maka larutan fipronilnya ini kita larutkan, kemudian disemprotkan ke tangkos. Nah, supaya ini cuma ada di atas permukaan kan, makanya untuk supaya masuk ke dalam ini, makanya disemprot dengan air lagi. Makanya kalau nggak ada hujan, mau nggak mau kita pakai damkar. Siram lagi pakai damkar. Nah, fipronil ini hanya kita yang baru pakai. Kita yang menemukannya di sini. Yang teman-teman yang lain itu masih pakai sipermetrin. Nah, karena fipronil ini sebenarnya bukan untuk si kumbang randuk, untuk rayap sebenarnya, reagent. Fipronil itu reagent sebenarnya. Nah kita coba-coba kemarin ternyata mau juga mati larvanya, mati semua di larvanya. Malah kumbang yang masuk ke ini ke rumpun tangkos ini malah mati, ada yang mati pas lepas sayapnya racunan. Sistemik dia. Jadi fipronil ini sistem kerjanya sistemik. Jadi dia tinggal di tangkos kan, kita siram, dia lebih lama tinggal di tangkos. Kalau kontak ya kontak langsung ke hamanya, kalau hamanya kena mati. Kalau ini kontak hamanya mati, dia makan jaringan tangkos pun mati, karena kan dia tinggal di jaringan tangkos. Nah, kalau dibilang dalam ilmu hama itu spektrumnya lebih luas pengendaliannya. Selain meracuni, ya lewat dia saraf dia kontak, dia juga tinggal di jaringan tangkos tadi. Ini kita pakai dosis 200 per cap. Nah, 1 liternya untuk 1 meter persegi. Jangan lupa ya, 200 ml per cap. Dan 1 liternya untuk 1 meter persegi. Kalau 15 liter kalian pakai, itu berarti 15 meter persegi. Ya. Nah, ini pengendalian dengan biologi. Ini bisa dilakukan, kalau saya bilang sih dalam skala nggak banyak bisa ini, karena sering gagal kalau pakai ini. Ini juga bagus metarisium, tapi yang lebih cepat itu malah memang yang tadi yang di larva tadi, yang 80 titik larva ini. Beberapa kita lakukan di sini belum pernah berhasil. Yang kita lakukan sih belum pernah berhasil sih. Ya. Nah, tapi ini juga bagus, ini lebih ramah lingkungan karena ini secara biologi. Kalau yang kita pakai yang sekarang itu harus banyak pasang pelang. Kalau kamu nggak ada yang pasang pelang, tangkos itu kan tempat jamur. Nah, jadi orang ambil jamur di situ, kita siram situ, begitu tinggal jamur. Makanya saya bilang banyak pasang pelang. Kalau metarisium sebenarnya ini jamur yang tinggal di tanah. Cuman jamur ini bisa menginfeksi beberapa serangga, termasuk serangga
Korektes tadi. Nah, dia menginfeksi larvanya. Nah, dia tinggal di larvanya, kemudian jamur ini makan cairan larva itu. Nah, kalau sudah terserang, ini menjadi mumi keras, kaku, karena jaringannya sudah cairannya sudah dimakan sama si jamur. Nah, kultur teknis, penggunaan secara kultur teknis. Kultur teknis itu sebenarnya teknis budidaya tanaman. Kultur teknis itu budidaya, secara budidaya. Nah, caranya apa? Ini tangkos yang dari PKS itu disusun satu lapis, jangan dua lapis. Ini salah satunya. Ini yang dasar dari kumbang tanduk itu dari sini sebenarnya. Sumbernya itu. Kalau ini salah aplikasi, numpuk-numpuk. Nah, inilah sumbernya. Sumbernya apa? Tangkos. Nah, kemudian percepat tanaman B. Nah, kalau ada ini sebenarnya bagusnya tanam kacangan. Karena kalau kacangan menutup, si Euryctes itu tak mau masuk dia. Dia mungkin tertutupi dengan kacangan, tak mau masuk. Jadi si Euryctes kalau ada kacangan nggak mau masuk. Dia nggak mau masuk. Makanya salah satu pengendalian larva itu secara kultur teknis yaitu ya dua ini. Ini sama ini tangkos di aplikasi pelapis sama kacangan, percepat pertumbuhan kacangan. Kalau ini nggak penting. Nah, jadi kesimpulannya adalah, jadi kalau kita belajar hama, makanya kita harus belajar perilaku hama. Ya, perilakunya bagaimana di lapangan itu penting, karena kita bisa tahu. Seperti UPDKS juga, kita kan harus belajar perilaku kapan kita kendalikan UPDKS, pasti malam kan, karena dia sering terbang malam. Nah, itu perilaku hama, kalian harus pelajari sebagai menteri tanaman supaya kalian tahu cara mengendalikannya. Ya, saya rasa itu. Kalau ada mau ditanyakan silakan, mau ditanyakan. Kalau enggak nanti kalau Pak Wahidi mau nambahkan silakan Pak Wahidi tambahkan. Tanya. Bilang. Ayo.